Kalian kan sudah mengerjakan toh, jadi tinggal PB saja. Berdoa nomor absen. 1 sudah, 2 sudah, 3 siapa? Clear pimpin doa Clear. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Hari ini kita akan memulai pelajaran agama. Berkatilah kami memulai pelajaran agama. Dan selesainya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Claire. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini seperti yang sudah Bu Inu jelaskan di awal, kita akan membahas 2 LKS langsung dengan 1 materi. Karena yang perumpamaan sudah minggu lalu, berarti sekarang materi baru tentang mujizat atau tindakan yang dilakukan Yesus. Perumpamaan kemarin sama dengan kata-kata Yesus, sekarang mujizat sama dengan tindakan Yesus. Mengapa Yesus membuat tindakan setelah dia membuat perumpamaan? Ada yang tahu alasannya? Kalau calon pemimpin itu biasanya membuat janji-janji saja tanpa dibuktikan dengan menepati janjinya, itu bisa dipercaya atau tidak? Tidak kan? Tidak. Maka Yesus membuat mujizat, membuat tindakan dari kata-kata yang sudah ia berikan kepada para pendengarnya, agar semua orang yang mendengarkan sabda Yesus, mengikuti Yesus, itu percaya dan yakin bahwa memang benar Allah ada di dalam diri Yesus. Sehingga semuanya percaya bahwa kerajaan Allah itu bukanlah dari kata-kata Yesus, tetapi diri Yesuslah kerajaan Allah. Nah, kita lihat di sini ada PPT-nya. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Tindakan dan mujizat sama ya. Kita lihat berikutnya. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus itu tidak hanya mengajar, tapi dia melayani. Kisah pelayanan ini ada di dalam diri Yesus yang membasuh kaki ke-12 para rasul. Ada yang sudah pernah dengar ceritanya? Yesus membasuh kaki ke-12 para rasul. Oleh Gereja Katolik diperingati pada hari apa? Kamis Putih. Pinter. Kamis Putih. Kamis Putih Yesus melayani dengan cara membasuh kaki para rasul, menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Memperhatikan orang-orang melalui tindakan nyata, berbagai karya belas kasih, serta mujizat-mujizat dalam merealisasikan terwujudnya kerajaan Allah. Minggu lalu Bu Ino sudah suruh kalian membuat atau mencari mujizat-mujizat. 1. Contohnya apa? Yang sudah kalian cari. Mujizat yang dilakukan Yesus. Bu. Ya, Edric. Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan. Pernikahan di kota mana? Ada yang tahu Yesus mengubah air menjadi anggur itu di mana? Kana, pinter. Bukan Kanaan loh ya, beda. Kanaan itu tanah terjanji pada zaman bangsa Israel. Jadi di kota Kana. Lalu ada lagi 2, siapa yang bisa?
Chloe mau mencoba. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Ada lagi mujizat yang lain yang kalian temukan. Yosua. Yesus menyembuhkan orang buta. Iya, orang buta bisa menjadi melihat kembali. Ada lagi. Audrey, Bu. Oke, Audrey. Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang dengan cara menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Kathleen. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu peraturan ya. Peraturan itu tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi Yesus tidak melihat itu karena Yesus datang memang karena karya belas kasih. Jadi bukan karena aturan Yesus datang. Nah sekarang kalau misalnya hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Lalu di sebelah kita ada orang kejet-kejet, kejang-kejang. Terus kamu nggak mau membantu untuk membawanya ke dokter karena hari Sabat. Nah, Yesus tidak mau hal seperti itu, terlalu kaku pada peraturan. Nah sudah tahu orang kejet-kejet di sebelah kok dibiarkan, kan hari Sabat nggak boleh bekerja lah, selak mati orangnya kan. Makanya Yesus menyempurnakan peraturan hari Sabat itu, jadi dia tidak mengubah sama sekali, tapi dia menyempurnakan menjadi peraturan yang ada belas kasihnya. Didasari dengan rasa kasih. Itu arti dari menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, itulah kedatangan Yesus bagi semua orang, terutama bagi mereka yang menderita, melepaskan, berbelenggu dari kemiskinan, ketidakadilan, dan sebagainya. Karena kemarin kita sudah mempelajari Yesus menggunakan perumpamaan, maka dalam pertemuan hari ini kita mempelajari tentang tindakan nyata atau mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Dari sini kita bisa belajar tentang 1. Tindakan Yesus menyatakan kerajaan Allah. Yesus tidak hanya mewartakan, tetapi juga mewujudkan melalui tindakan. Yang kedua, mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Maka, Yesus pun akrab. Cara dari dua ini, yaitu Yesus harus akrab, bergaul erat dengan semua orang, melayani kebutuhan mereka, bahkan mereka yang dianggap berdosa. Ini cara Yesus menyatakan kerajaan Allah dalam diri Yesus. Sama seperti kalian, kalau di tempat baru ingin kalian mendekatkan diri pada orang-orang yang ada di sekitar kalian, pasti kalian pertama berkenalan, mengakrabi, bergaul dengan orang yang ada di sekitarmu, supaya orang-orang percaya, menganggap kamu ada, menganggap kamu bisa dipercaya dan bisa menjadi teman yang baik. Hal ini dilakukan juga oleh Yesus. Begitu ya. Sikap Yesus terhadap kaum pendosa. Siapa yang namanya itu siapa yang Yesus datang ke rumahnya padahal dia dianggap sebagai orang berdosa. Pemungut cukai itu loh bernama siapa? Ada yang tahu? Saya Tubuhnya kecil, ingin Sakeus. Iya, pintar. Sakeus. Lalu sikap Yesus terhadap para wanita yang dari Kanaan itu dianggap berdosa. Tapi Yesus mau untuk bergaul dengan mereka. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nih, ini ada tindakan Yesus memberi pelayanan, juga tindakan Yesus membuat mujizat. Yang pertama ini apa? Gambar Yesus itu apa? Gambar yang pertama itu. Yang ini. Yesus menyembuhkan orang lumpuh.
Yesus? Apa ini? Yesus mengusir setan. Ini loh. Yesus membangkitkan orang mati. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Yesus meredakan angin ribut. Meredakan angin ribut, meredakan badai. Pintar. Berikutnya yang ketiga. Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta. Berikutnya. Yesus menyembuhkan orang lumpuh ya. Ini 12 rasul Yesus. Iya, Yesus membasuh kaki ke-12 rasul. Dia datang juga untuk melayani. Lalu yang ini Yesus sedang berbicara dengan orang Samaria, perempuan dari Samaria yang mengambil air di sumur yang dianggap orang Yahudi berdosa. Padahal orang Samaria ini percaya bahwa Yesus, kata-kata Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan kata-kata Yesus, orang Samaria ini percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yang ini, Yesus mau bergaul dengan seorang perempuan janda yang memberikan persembahan di bait Allah. Yang ini, Yesus menyembuhkan orang kusta, 10 orang kusta. Lalu berapa yang kembali untuk mengucapkan terima kasih? 1. Ya. Hanya 1. Ini seorang pengemis yang buta juga disembuhkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita akan memahami arti mujizat itu apa. Lalu siapakah Yesus? Siapakah Yesus itu sehingga ia dapat melakukan tanda dan mujizat? Nah, sekarang kita lihat arti kata mujizat. Turunkan kepala menyentuh matanya, kepalanya disentuhkan di atas. Sebentar. Ella kok ya belum bergabung-gabung. Ketika kepala ditempelkan di atas mata, dagunya tetap ditempelkan. Bu Ino undang Ella dulu ya. Kok baru hari ini dia memberitahu bahwa emailnya ganti. Valeri. Aduh, sebentar ya. Nah, ini adalah sikap berdiri tegak dulu. Nah, 3C 42 43 Padahal minggu depan PH, tapi baru hari ini memberitahukan emailnya ganti. Salah. Itu adalah yang di layar kalian apa? PPT kan ya? Iya. Yang muncul. Oke. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata mujizat artinya kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Kejadian yang tidak biasanya terjadi sehingga menimbulkan rasa takjub bagi yang melihat atau mendengarnya. Jadi kejadian itu di luar nalar manusia. Kita pasti heran, kok bisa membuat mujizat. Nah, mujizat itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya Yesus, karena Yesus adalah Allah, maka Yesus bisa membuat mujizat. Dan mujizat itu bisa terjadi kepada orang yang memiliki iman, memiliki kepercayaan. Tapi kalau orang itu tidak beriman, tidak memiliki kepercayaan, maka mujizat tidak bisa terjadi.
Lalu siapakah Yesus? Mengapa Yesus bisa membuat mujizat? Yesus adalah Mesias atau Al-Masih, Masyiak, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi ia sendirilah kabar gembira. Ini yang di awal tadi sudah Bu Ino bilang, bahwa Yesus sendirilah yang menyampaikan kabar gembira. Nah, Yesus sendirilah yang datang membawa keselamatan, rahmat, penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Lalu mengapa Yesus dapat melakukan mujizat? Ada 3 alasan. 1, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia bersabda, maka semua dapat terjadi sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, mujizat dapat terjadi hanya karena kehendak, kekuatan, dan kuasa Allah Sang Pencipta. Yang ketiga, dengan mengerjakan mujizat, Yesus memperlihatkan kehadiran Allah telah nyata, artinya melalui tanda dan mujizat Yesus menjelmakan pemerintahan Allah. Nih ya. Dari sini kalian kemarin sudah mencari seperti ini kan, lalu diberi perikopnya. Hari ini mulai Bu Ino cek karena kemarin belum lengkap. Jadi nanti bisa Bu Ino nilai di GCR kalian, sekaligus untuk yang perumpamaan juga. Minggu depan kalian siap untuk PH. Lalu makna mujizat. Dengan melalui tanda mujizatnya, Yesus menunjukkan, memperlihatkan bahwa sekarang saat ini Allah telah sedang datang dan hadir untuk menyelamatkan manusia. Artinya, Yesus ingin memperlihatkan bahwa dalam diri Yesus, nubuat para nabi itu sudah genap, sudah dijanjikan dari zaman leluhur Israel sebagai penyelamat, dan yang terlebih Yesus membebaskan manusia dari dosa dengan cara apa? Bagaimana cara Yesus menebus dosa manusia? Loh, kok nggak tahu? Caranya Yesus menebus dosa manusia bagaimana? Meninggal di kayu salib. Iya, rela wafat di kayu salib, mengorbankan nyawanya. Nah, yang kedua, melalui tanda dan mujizat dengan menjadikan segala-galanya baik. Yesus menjelmakan pemerintahan Allah. Mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia. Nah, mujizat dan tindakan Yesus itu ternyata dibedakan ada 2. Yang pertama, dibuat berdasarkan kitab suci, itu isinya membuat mata orang buta bisa menjadi melihat, orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati, menggandakan roti dan ikan, mengubah air menjadi anggur. Sedangkan yang kedua menunjukkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah, yaitu meredakan angin ribut, memberi makan 5.000 orang, makan bersama orang berdosa, mengusir roh jahat, dan yang terlebih membela orang yang tersingkirkan. Jadi yang tanda-tanda kehadiran Allah ini lebih pada menolong orang, berhubungan langsung dengan orang-orang masyarakat. Kalau ini memang menolong orang, tapi tidak semua secara menunjukkan bahwa Yesus itu hadir untuk memberi keselamatan pada orang miskin. Ini di sini ingin menunjukkan seperti yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya dilakukan oleh Yesus karena Yesus adalah Allah. Nah, contoh mujizat yang dilakukan Yesus beserta maknanya. Membangkitkan seorang janda, anak seorang janda tadi di kota Nain, yaitu ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Kalau Yesus meredakan angin ribut, ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas semesta alam.
Kalau mengusir roh jahat ingin menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari roh-roh yang ada. Jadi ini merupakan beberapa makna serta mujizat yang dilakukan Yesus yang juga sudah kalian cari dalam kitab suci. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang dilihat untuk LKS-nya. Kameranya dinyalakan, tidak ada yang dimatikan. Ayo Steven, ayo bingung langsung matikan kamera, nyalakan kamera. Jolly, kameranya nggak bisa. Jolly, kemana Jolly? Tidak menyalakan kamera. Oke, dilihat LKS-nya sekarang. Yang perumpamaan sudah dikerjakan, sekarang dilihat di sini. Nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya, pinter. Agar mudah dimengerti oleh pendengarnya, Yesus mengajar dengan menggunakan Perumpamaan. Yang salah di PB ya. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Berdasarkan pernyataan di atas, situasi kerajaan Allah adalah D1 dan D3. Oke, nomor 1 sampai 3 sudah semuanya. Oke, lanjut nomor 4. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, yang dimaksud dengan penabur adalah Yesus. Ya, dalam perumpamaan tentang seorang penabur, kita diajak untuk menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya Firman Allah. Oke, 4 sampai 5 sudah. Nomor 1. Bu Inu, saya boleh izin ke kamar mandi? Oke. Terima kasih. Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan atau kata-kata. Perumpamaan itu sama dengan kata-kata. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kabar gembira, terutama bagi orang yang miskin, menderita, tersingkirkan, lemah. Boleh ya? Jawab itu. Pilih 2. Nomor 3, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan beraneka macam cerita yang dikenal sebagai Perumpamaan. Oke, ini yang salah di PB ya. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, benih yang dimaksudkan adalah Sabda Allah. Sabda Allah atau firman Tuhan. Tuhan Maha Kasih selalu menerima setiap orang berdosa yang bertobat. Ini nomor 1. Bagi siapakah kerajaan Allah disampaikan? Seluruh umat manusia atau semua orang yang beriman pada Allah? Boleh. Di PB loh, nanti kamu PH biar bisa yang salah itu. Mengapa Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan perumpamaan? Agar para pendengarnya mudah untuk menangkap atau memahami, atau agar mudah ditangkap atau dipahami oleh para pendengarnya juga boleh. Bu, boleh. Supaya mudah dimengerti, boleh enggak, Bu? Ya.
Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah meraja dengan situasi damai sejahtera, tentram, dan kebahagiaan kekal abadi. 1-3 sudah? Oke, yang nomor 3 sudah di PB. Belum, Bu. Oke, cepat. Sudah? Belum, Bu. Udah, Bu. Oke. Nomor 4. Nomor 4 sudah tahu kan mana saja yang termasuk perumpamaan, mana saja yang termasuk mujizat seorang penabur. Nomor 3 belum. Seorang penabur, sebentar ya, Dik. Terus biji sesawi, anak yang hilang, harta yang terpendam, gandum dan ilalang itu. Yang nomor 5 ini nanti Bu Ino beri penjelasannya sesuai yang ada di film yang sudah kalian lihat minggu lalu. Tapi nanti Bu Ino kirimkan kuncinya. Gitu ya. Untuk edik nanti kalau ketinggalan bisa lihat kuncinya yang dikirim Bu Ino di GCR ya. Nanti takutnya waktunya nggak cukup. Langsung lanjut ke LKS yang mujizat. Dibuka dulu, dipersiapkan. Bartimeus disembuhkan oleh Yesus dari penderitaan B. Buta. Pinter. Yesus mempunyai perhatian khusus terhadap orang yang terlantar, seperti seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan di kota Kapernaum. Yesus mempunyai perhatian khusus kepada orang-orang yang terlantar dan menderita. Yesus membuat mujizat kepada seseorang yang memiliki iman. Iman Bartimeus tampak dari tekadnya untuk memanggil Yesus dengan berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus disembuhkan oleh Yesus karena imannya. Iman Bartimeus terutama tampak dari tekadnya ketika dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Mujizat Yesus yang terbesar adalah Yesus bangkit dari kematian. Mujizat bukan tanda heran, melainkan tanda bahwa Allah sedang berkarya untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus menggandakan roti untuk memberi makan 5.000 orang. Yesus membuat mujizat sebab Yesus adalah Allah. Romawi 2 sudah? Sudah. Oke, sekarang Romawi 3. Kalian lihat, ini yang nomor 1 ada di ringkasan materimu. Poin yang keempat. Terus nomor 2 ini jawabannya. Nomor 3 juga ada di Injil Yohanes bab 9 ayat 3-5. Pertanyaan ini ya. Di PB dulu yang salah. Sambil kalian PB, Bu Ino izin ke kamar mandi sebentar ya. Tunggu ya.
Sekarang nomor 10. Posisi kaki saat melakukan gerakan duduk membentuk V adalah diluruskan atau ditekuk? Oke. Ternyata sudah habis. Nah, Bule akan memberikan tugas ke anak-anak. Apa ya tugasnya? Tugasnya adalah silakan dikerjakan RKS nomor 1 sampai nomor 10 di halaman 5 sampai halaman 6. Ya, harus dikerjakan nanti difoto seperti biasa, difoto kemudian dikirim di Google Classroom. Batas waktunya hari Senin sampai jam 8 malam. Sudah? Sudah. Oke. Ini yang termasuk mujizat mana saja, selang-seling ini ya, kecuali yang terakhir itu. Ini 2 ikan. Ya. Yang terakhir 2 ini mujizat semuanya. 5 roti 2 ikan, Yesus berjalan di atas air, orang buta bisa melihat, mengubah air menjadi anggur itu di pernikahan di Kana. Terus kemudian membangkitkan orang mati, orang lumpuh bisa berjalan. Nah, itu semuanya termasuk dari mujizat. Sudah dibaca yang teks nomor 5 ini? Sudah, Bu. Dijawab pertanyaannya. Masalah apa yang dialami oleh kedua petani itu? Lahan pertanian mereka. Kekeringan di daerah mereka. Benar, kekeringan, hujan tidak turun. Itu yang dialami. Nah, mengapa petani kedua mencangkul tanah yang kering? Untuk mempersiapkan tanda-tanda datangnya hujan. Ya, untuk mempersiapkan bibit dan pupuk bercocok tanam, lalu dia menyiapkan supaya meskipun belum ada tanda-tanda hujan, untuk mempersiapkan tanda-tanda hujan, boleh. Jadi yang mana yang lebih bijaksana dan doanya terkabul? Petani kedua. Oke, petani yang kedua. Mengapa? Karena ia setelah berdoa kemudian bekerja lagi untuk mempersiapkan datangnya hujan. Ia juga mempersiapkan bibit dan pupuk untuk bercocok tanam. Menandakan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan sangat besar. Pinter. Jadi, petani kedua ini menjalankan sabda Tuhan yang berbunyi berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini pernah diucapkan, disabdakan oleh Yesus kepada ketiga para muridnya Petrus, Yohanes, Yakobus ketika berdoa di Taman Getsemani. Mereka tidur, tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Nah, yang dilakukan oleh petani kedua ini, dia berjaga-jaga, sekaligus dia juga berdoa, mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi dia penuh keimanan, penuh keyakinan bahwa dengan doa yang dikatakannya akan terkabul dengan membuat juga bekerja kembali. Nah, dia percaya bahwa selain berdoa dan
bekerja, pasti semua keinginannya bisa terwujud. Oke, itu jawabannya ya. Ini jawabannya dari kalimat kalian masing-masing. Makanya di sini Bu Inu tidak menuliskannya. Oke, sampai di sini siap PH untuk minggu depan ya. Belajarnya dari ringkasan materi saja. Dan juga PPT yang Bu Inu berikan dari rekaman yang sudah Bu Inu sharekan di GCR. Tuh. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada,